Tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lain, kelebihan dan kekurangannya. Tidak bisa dibedakan perbedaan satu dengan yang lain. Apa yang dimilikinya, karena hampir semua rata ada pada beliau-beliau yang hadir pada waktu bimbingan langsung Rasulullah SAW, yaitu hampir semuanya ditandai warna Al-Quran. Al-Quran sangat dihormati, Al-Quran sangat dicintai, Al-Quran sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu semua, tapi Al-Quran juga menjadi ciri hidupnya, gaya hidupnya, sumber hidupnya. Semuanya kembali kepada Al-Quran. Lambat laun dan kondisi itu seperti yang kita rasakan sekarang. Kenapa umat Islam hari ini, kenapa kaum muslimin hari ini jangankan berjaya, jangankan meraih kemenangan, jangankan bisa mengatur dunia, sebagaimana kita ketahui betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah, suatu saat nanti umat Islam seperti kue yang akan dibagi-bagi oleh musuh Islam. Bukan karena umat Islam sedikit, seperti pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, apakah umat Islam waktu itu sedikit? Tidak. Karena umat Islam saat itu cinta dunia dan takut mati. Umat Islam hari itu jauh dari Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, kue di Saudi Arabia pernah diambil oleh Eropa, di Afrika pernah dibagi-bagi oleh Prancis dan Inggris, di Malaysia, Indonesia, Filipina diambil Inggris, Belanda dan Portugis. Hatta sampai sekarang pun masih ada berusaha untuk kembali lagi merebut Indonesia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena umat Islam hari ini jauh dari Al-Quran. Kalau ada organisasi-organisasi ormas juga jauh dari Al-Quran. Kalau ada perkumpulan-perkumpulan juga jauh dari Al-Quran. Dikala Rasulullah masih ada, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita, hatta Allah menurunkan firman-Nya yang ini diyakini oleh para sahabat di dalam Al-Quran. Kata syifa hanya diberikan dan dicatat sekali untuk lebah, bahwa lebah itu obat, tapi Al-Quran 3 kali disebut. Jadi kemanjuran kehebatan Al-Quran untuk berobat dan untuk pengobatan segala penyakit adalah 3 kali hebatnya daripada yang ada unsur-unsur iman. Ini keyakinan. Sehingga bagaimana dalam perjalanannya rombongan sahabat meminta sedekah, meminta sesuatu hal untuk menyambung perjalanannya, tapi diabaikan. Dikala kepala sukunya menderita sakit, dikala pimpinannya diberikan penyakit oleh Allah dan tidak ada obatnya, tidak ada mengobati, rombongan sahabat diminta untuk mengobatinya. Apa dikatakan? Rombongan sahabat membacakan Al-Fatihah, meminta kepada Allah sembuh. Sehingga di dunia Arab sekarang, khususnya di Makkah, Madinah, ada dokter yang praktek. Sudah lama praktek, tidak ada pasien-pasien yang datang. Dokter spesialis, sekolahnya lama, biayanya tinggi, tapi setelah selesai praktek di Makkah, kenapa tidak ada yang datang? Subhanallah. Ditanya, kenapa orang Makkah tidak datang? Orang Makkah itu kalau sakit, satu hal yang dilakukan, dia itu ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Jadi untuk menyembuhkan sakitnya apa saja sakitnya,
istighfar, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah membaca Al-Qur'an, sholat 2 rakaat, belum juga sembuh, istighfar juga sembuh, dia memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau sudah sholat 2 rakaat belum sembuh, membaca istighfar banyak-banyak belum sembuh, membaca Al-Quran belum sembuh, maka yang dilakukan keempat adalah bersedekah. Apa hubungannya orang sakit jantung dengan sedekah? Apa hubungannya orang darah tinggi dengan sedekah? Apa hubungannya orang yang stroke dengan sedekah? Orang di sana yakin bahwa sedekah menyembuhkan segala penyakit. Ini terbentuk sebuah keyakinan yang melekat pada dirinya. Itu hadis. Bagaimana para sahabat, Masya Allah, disebutkan bahwa kurun atau rombongan atau golongan atau zaman yang terbaik di dunia, zaman terbaik di dunia, rombongannya Rasulullah, grupnya Rasulullah, sahabat-sahabat, para sahabat dan Rasulullah. Kenapa? Karena semua diperhatikan Al-Quran. Jamaah Jumat rahimakumullah, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, lembaga kita mengajak kita, baik person secara pribadi, baik secara organisasi, sebagai kelembagaan, hampir tidak ada waktu harus diisi dengan Al-Quran. Di mana ada lembaga, ada organisasi, ada ormas, dikala bertemu pengurusnya yang dibicarakan Al-Quran, yang dibaca terdahulu Al-Quran, sebelum melaksanakan rapat pertemuan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan berkah dari Al-Quran, walaupun dengan catatan kita masih jauh sekali bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran dibandingkan dengan para sahabat dengan Al-Quran. Sehingga Rasulullah ditanya kepada istri beliau, apa akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena dalam Al-Quran satu di antara isi inti daripada Al-Quran adalah La ilaha illallah. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Nah, keyakinan inilah, pola hidup La ilaha illallah inilah, warna La ilaha illallah adalah organisasi, dalam perorangan kita, dalam segala kehidupan di lembaga ini yang kita introduksi, kita usahakan, kita lekarkan. Bagaimana pagi hari kita bisa membaca Al-Quran? Bagaimana sore hari kita bisa membaca Al-Quran? Bagaimana menjelang tidur kita juga membaca Al-Quran? Walaupun tingkat pembacaan kita masih berbeda-beda, tidak masalah, karena memang tidak mungkin kita bisa bersama dan sekuat para sahabat zaman dahulu. Tapi keketatan kita, dengan keketatan kita agar supaya jamaah Hidayatullah itu membaca Al-Quran, mengawali hidupnya dengan Al-Quran, mengakhiri juga hidupnya dengan Al-Quran menjelang tidurnya, agar supaya kita bisa mengembalikan lagi bagaimana kemenangan diberikan oleh Allah lewat Al-Quran. Untuk itu jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi marilah kita bersyukur. Kalau di antara kita masih berat tadarus tiap hari 1 juz, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa masih berat ya Allah? Kenapa masih berat ya Allah? Karena hanya dengan Al-Qur'an inilah lembaga akan diberikan kejayaan. Hanya dengan Al-Qur'anlah ormas kita ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan hanya Al-Quran inilah kita akan memimpin umat Islam ini. Karena tidak ada bisa, selain itu tidak bisa. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Ada orang yang berusaha mengatakan kembali kepada Al-Quran, tapi istilahnya saja di lembaga kita insya Allah, walaupun masih minim, walaupun masih berbeda-beda, walaupun masih jauh daripada yang kita inginkan, tetapi hari ini sudah kita langkah, kita sudah maju, kita sudah mulai
bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita semua menjadi ahli-ahli Al-Quran. Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Allah membagi kita dengan Al-Quran, dan Allah mengamankan dengan kita dengan Al-Quran. Barakallahu wa lakum bidzikril hakim. Aku qouli hadza wastaghfiruh